Haleluya, haleluya. Jumpa kembali dalam program Love God and Love You. Dalam tema bulan ini adalah Miracle of Christmas. Dan hari ini adalah hari di mana kita melanjutkan episode yang kedua dari Ones yang bisa survive dalam surgery, brain surgery. Only 11 days in hospital. Dan kembali menjadi artinya menjalani kehidupan dengan normal kembali. Dan saat ini saudara akan dengar bagaimana mujizat Tuhan itu bisa nyata dan Ones bisa beraktivitas secara baik kembali. Silakan, Nes. Oke. Ya, dari ini episode yang kedua ya. Kita melanjutkan apa yang dari episode yang sebelumnya. Gimana mujizat Tuhan dalam kesembuhan 11 hari di dalam hospital itu bukan sesuatu di dalam akal pikiran saya mampu melewati itu. Betul. Itu sesuatu yang di luar akal pikiran saya. Dan saya mau flashback sedikit ya, menjelaskan apa yang di episode sebelumnya. Pertama-tama untuk mengambil keputusan surgery ini bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah. Betul. Begitu banyak pertimbangan, dimana sebelumnya orang tua saya itu nggak menyetujui untuk dioperasi dari bapak mama saya. Dan saya pun menurut orang tua ada efek yang tidak baik. Dan saya pun ada suatu ketakutan ya secara manusia. Sampai kami memutuskan untuk dioperasi itu ada suatu proses ya, dimana saya percaya itu sekitar bulan Juni. Berarti ada berapa bulan setelah itu 4 bulan. 4 bulan dari Februari ambil keputusan untuk surgery. Waktu yang setelah hasil MRI kedua keluar, saya diskusi lagi sama orang tua saya. Ini bagaimana? Mereka masih belum bisa beri jawaban harus ngambil keputusan apa. Mereka bilang pada saya kalau bisa ya minum obat. Dan saya menuruti apa kata mereka. Dan sekitar bulan Juli keadaan saya semakin memburuk ya. Makin lebih banyak simptomnya, kayak saya sering lemah. Setelah 4 bulan ya? Ya setelah 4 bulan semakin lemah, semakin gampang pusing, itu semakin hampir tiap hari saya mengalami hal itu. Dan saya berdoa lagi, Tuhan, bagaimana Tuhan? Ini saya udah semakin lemah, dan secara manusia menunggu proses sampai bulan Juli itu mengambil suatu keputusan bukan proses yang mudah. Wow. Itu up and down. Kadang saya kuat, kadang saya lemah. Tapi itu proses yang saya jalanin ya. Dan pada suatu hari saya berdiskusi sama tunangan saya ya. Menurut kamu gimana? Dia bilang semua itu ada di kehidupan kita itu semua ada di dalam tangan Tuhan. Amen. Kita bisa ada saat itu saat hari ini hanyalah karena kemurahan Tuhan. Itu yang dia katakan, yang menguatkan saya lagi. Oh iya Tuhan ya, siapa saya? Terus apa yang terbaik itu Tuhan pasti beri kepada kamu. Jika kamu sudah berdoa untuk sebelumnya kan saya berdoa, jika Tuhan tidak mengizinkan saya operasi, Tuhan pasti dengan caranya yang dahsyat mengecilkan tumor itu. Tetapi itu tidak terjadi. Dia bilang jangan menutup kemungkinan cara Tuhan bekerja itu tidak hanya hal itu, bisa saja melalui operasi. Waktu dia berkata gitu, terbuka pikiran saya. Oh iya, Tuhan bisa bekerja dengan caranya. Seakan-akan saya membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Saya membatasinya dengan pikiran saya. Tuhan pasti mampu menyembuhkan saya tanpa operasi. Dimana itu harapan semua orang ya. Amen. Harapan yang wow, itu pikiran saya. Waktu tunangan saya berkata begitu, saya simpan dalam hati saya berdoa, Tuhan, jika saya minta tanda lagi nih, jika Engkau mengizinkan saya harus operasi, lembutkan hati orang tua saya, dimana saya tidak mau mengecewakan mereka ya, sebagai orang tua yang sudah melahirkan saya tidak mau mengecewakan mereka sebagai anak, dimana saya sudah banyak menyakiti hati mereka pada masa-masa sebelumnya. Saya tidak mau mengulangi hal itu. Saya mau juga tunduk pada orang tua saya. Dan saya telepon mama saya ya, dan papa saya
suatu saya bilang, "Mam, Pap, gimana nih?" Keadaannya bukan semakin membaik. Tiba-tiba mama saya bilang, "Ya kalau udah jalannya harus dioperasi, Tuhan bekerja." Itu sesuatu yang bagi saya waktu itu Jawaban doa berarti. iya ya? coba. Wah, Tuhan mau saya harus melalui itu. Daging saya semakin takut. Waduh, dioperasi lagi. Wah, tapi saya mau tunduk. Resikonya bagaimana ya? Tunduk sama Tuhan ya. Saya mau, ini udah kedua kali saya minta tanda sama Tuhan. Sudah konfirmasi. Udah berarti. konfirmasi harus begitu. Udah ya, saya pas tutup telepon saya kasih tahu undangan saya dan dia berkata, hidup ini hanyalah kemurahan Tuhan seperti dia katakan sebelumnya. Jika Tuhan memang mau masih memakai kamu, Tuhan pasti menyembuhkan kamu. Itu Amin. wah, saya sangat dikuatkan dengan kata-kata dia. Saya percaya itu Tuhan melalui dia berkata untuk saya. Ya, saudara-saudara, ada kalanya Tuhan bisa memakai orang lain Amin. untuk bisa memberikan solusi kepada kita sehingga kita bisa terbuka pikiran kita ya. Iya benar ya. Artinya Tuhan memakai siapa saja untuk berbicara kepada kita. Nah, sekarang waktu Ones sudah tolak surgery di dokter yang pertama pergi kan, Yes. berarti istilahnya rule-nya pasti berubah kan? Iya benar ya. Berarti nggak mungkin lagi kita akan masuk di dalam proses seperti semula Iya benar. sebelum ada keputusan kan. Kalau kita sudah ambil keputusan, yes saya akan surgery, nah mereka akan right away langsung melakukan itu. Ya, benar, tetapi setelah kita tolak, berarti ada sesuatu yang tertutup mungkin ya. Iya. Nah, bagaimana sehingga bisa mulus dan bisa berjalan surgery itu? Itu salah satu lagi dari kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan ya. Puji Tuhan. Kalau saya terangkan semuanya dari awal mungkin bakalan makan waktu semakin lama. Saya singkat ya gitu. Waktu saya pertama dokter tanya mau surgery, saya katakan tidak ya. Dan orang tua saya juga belum mengizinkan. Dan itu setelah mereka bilang iya, saya telepon kembali dokternya. Dok, orang tua saya udah setuju dan saya Untuk di surgery. untuk disurgery dan saya sudah siap, Dok. Dia berkata dengan kondisi pandemik juga ya, di rumah sakit. Dia berkata sebelumnya, "Oh, kamu tidak bisa untuk disurgery." Pas saya jadi bertanya, "Kenapa?" Sepertinya jalan tertutup. Iya, jalan. berarti. Pada saat saya udah agree, orang tua Untuk saya surgery. ya kayaknya saya rasa bakalan mulus highway. Ternyata tidak begitu ya, ada tantangan lagi. Tidak bisa. Belum bisa waktu saat itu. Dan saya telepon teman Tidak bisa operasi karena COVID yang ada di Chicago mungkin COVID naik ya. lagi high pada waktu itu. Belum bisa waktu itu dilaksanakannya juga. Dan saya bertanya kepada teman dokter saya ya, yang Kevin, mungkin saudara yang udah menonton episode sebelumnya, Oh ya, Dokter Kevin Dokter yang Kevin. sudah menyaksikan juga beberapa minggu yang lalu. Iya, saya bertanya kepada dia dan dia katakan kepada saya untuk mengambil second opinion, opini kedua di rumah sakit yang salah satu rumah sakit yang di Chicago itu adalah rumah sakit yang lumayan terkenal, Northwestern Northwestern Hospital. Hospital, ya. Waktu saya dikatakan itu, wah hati saya karena saya tahu itu rumah sakitnya terkenal, wah Mahal juga bakalan menjadi wah ya kepikir aduh gimana ya. Dan ajaibnya saya di telepon lagi dari dokter pertama bagaimana tentang kelanjutannya ya. Dia tanyakan saya berkata saya masih mau operasi, Dok. Dan dia bilang ini bukan operasi yang kecil, ini operasi Surgery, yang brain surgery. iya brain surgery bakalan besar. akan waktu sekitar 12 jam, hampir setengah hari. Wow. Tapi saya udah siap, Dok. Dia bilang oke, nanti saya tanya teman saya yang sebelumnya saya tidak tahu ya kalau teman dokter ini ternyata dia itu bekerja di Northwestern, sesuatu yang saya unexpected. Saya belum tahu hal ini. Wow, berarti ini ada sesuatu yang sangat-sangat miracle dong ya. Ya, Dari hospital yang biasa ya, artinya bukan spesialis untuk
brain surgery, dan ini direkomendasikan ke satu hospital yang lebih spesialis. Dan saudara tahu bahwa Northwestern Hospital itu adalah salah satu hospital the best in United States yang berada di Amerika, khususnya di Chicago. Dan honest bisa direkomendasikan ke sana. It is miracle, saudara. Miracle. Dan selanjutnya gimana? Waktu saya belum tahu. Oke, saya jawab dokter, kalau ada kabar tolong hubungin saya balik. Berapa lama sesudah itu sehingga dapat? Ya itu sekitar 1 minggu kabar, lebih ya. Dokternya nggak telepon, saya semakin rupanya dokternya cuma basa-basi ya waktu itu. Menyegarkan, membuat senang saja telinga aja. Nanti ditelepon. Apakah itu maksud dia cuma untuk? Setelah saya coba menghubungi hospital, saya coba leave message di hospital punya sistem, tidak ada kabar. Tantangannya, jalannya nggak mulus ini. Apakah ini saya nggak harus ya? Tapi setelah seminggu berikutnya, mungkin hari Selasa ya kalau nggak saya salah ingat, saya mendapat telepon balik dari hospital, di mana dokter itu telepon saya dan dia berkata temannya ya bisa melakukan brain surgery tanpa harus membelah semua kepala ya. Wow. Hanya melalui dari belakang telinga. Wah, itu dan sesuatu yang amazing. Ya, saya tidak pernah pikirkan hal itu sebelumnya. Saya nggak mengetahui kalau itu possible, itu bisa dilakukan. Dan saya katakan kepada orang tua saya waktu itu, Mam, ini ada dokter yang direkomendasikan oleh dokter lain. Mereka mampu melakukan brain surgery pada waktu itu tanpa harus membelah kepala semuanya, hanya melalui telinga. Dan orang tua saya semakin takjub ya, mereka juga belum mengetahui waktu itu ada metode seperti itu ya. Luar biasa ya, luar biasa. Itu di luar kepikiran saya. Dan waktu setelah itu saya mendapat telepon kembali. Soalnya dokter ini merekomendasikan dokter yang ada di Northwestern yang pada waktu itu saya belum mengetahuinya. Tiba-tiba saya terima telepon nomor yang tak dikenal. Biasanya nomor tak dikenal kebanyakan di sini scammer ya. Saya nggak mau angkat telepon. Kreditor. Ya, saya nggak mau angkat. Tapi nggak tahu waktu itu saya tiba-tiba ada hati untuk suruh angkat teleponnya. Saya angkat, saya diem, nggak ada suaranya. Saya udah mau matiin teleponnya, tiba-tiba dikatakan ada jawaban dari teleponnya. Kalau kami dari Northwestern Hospital. Saya kaget lah. Apa hubungannya ini ya? Karena saya belum tahu waktu itu dokter yang direkomendasikan itu ternyata dari Northwestern Hospital. Saya nggak mengetahui hal itu. Saya jawab, ya ini saya Onesimus Caleb Sutanto. Kami mendapatkan suatu kabar kemarin bahwa Anda direkomendasikan oleh dokter yang menangani saya sebelumnya. Waktu saya dengar itu saya sampai shock. Wah, miracle. Saya itu nggak ekspektasi saya nggak ke rumah sakit yang sebelumnya dikatakan rumah sakit yang mahal, rumah sakit yang terkenal di Amerika. Saya nggak ada ekspektasi bakalan direkomendasikan ke situ ya. Tapi itu jalan Tuhan, mujizat Tuhan sangat bekerja. Yang waktu Asia. Tuhan, waktu yang tepat. Pada saat saya menunggu nggak dapat jawaban, tapi saat saya berserah, Tuhan bekerja. Wow, saya dapat sesuatu. Waktu Ones berserah, mujizat Tuhan terjadi. Saudara ingat, Northwestern Hospital itu apalagi di masa pandemik, untuk buat satu appointment dan untuk surgery, it is not easy, saudara. Dan ini yang telepon dari hospital itu ya. Pihak hospital telepon. Dan itu udah membuat saya sangat senang. Ternyata ini bukan basa-basi apa yang dikatakan dokter sebelumnya. Ya, singkat cerita ya, saya mendapatkan jadwal surgery dari hospital tanggal 10 Oktober waktu itu. Luar biasa Tuhan. Dan semakin dekat waktu operasinya, saya semakin hati saya, daging saya semakin takut. Tapi rasa takut, khawatir ya. Wah, ya itu ada. Dan mujizat Tuhan ya, pada hari Rabu waktu seminggu sebelum operasi ya,
saya mendapatkan suatu mimpi, di mana di mimpi itu Tuhan kayak berkata buka Yeremia 17 ayat 7. Itu ayat saya nggak pernah baca sebelumnya. Saya baca, saya nggak ingat ayat itu. Bukan ayat yang menjadi ayat favorit saya ya. Pada waktu saya bangun saya sempat, apakah ini benar apa enggak ya? Tapi saya buka itu ayat, di mana ayat itu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Waktu saya baca itu saya merinding, saudara. Kalau bukan dari Tuhan siapa lagi ini ya? Saya sampai Tuhan menguatkan saya sebelum hari itu. Tuhan menunjukkan kuasanya melalui firman Tuhan kita dikuatkan ya. Dan firman itu sampai sekarang menjadi kekuatan saya. Saya mengalami suatu pengalaman menjadi pengalaman pribadi sama Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasa firman-Nya melalui saya. Dan sampai pada operasi berjalan 12 jam lebih. Dan sampai 1 hari penuh ya. Iya, hampir 1 hari penuh. Dan sampai pada saat ini saya boleh ada, Tuhan nyala karena kuasa firman yang Tuhan berikan kepada saya, memberikan saya kemampuan, kekuatan. Ada sampai hari ini, dimana pada saat setelah keluar itu saya dikatakan akan mengalami sebagian facial weakness di bagian kiri saya, dimana saya belum sepenuhnya, tapi saya percaya Tuhan sudah bekerja saya sampai sini itu nggak akan setengah-setengah. Dia akan meneruskan efek dari surgery itu ya. Dari surgery akan meneruskan sampai tuntas, sempurna. Amin. Itu yang saya bisa saksikan, kiranya apa yang saya alami bisa menguatkan saudara-saudara semua, dan saya menghimbau untuk saudara untuk bisa juga mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, di mana saudara setelah mengalaminya, saudara nggak akan melupakan kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan pada saudara, yang akan menguatkan saudara sendiri. Saya mau menjadi berkat, dan jika saudara juga mengalaminya, saya mau saudara juga bisa menjadi berkat bagi yang lainnya juga. Itu yang menjadi apa yang saya dapatkan itu. Tahun 2020 penuh berkat dari Tuhan, walaupun secara dunia pandemik masih ada, tapi saya tahu Tuhan mempunyai jalan yang terbaik. Tuhan mengetahui segala sesuatunya pada akhirnya. Wow, saya bisa berkata bahwa ini kesaksian yang amazing. Karena apa, saudara? Pertama, sudah tertutup jalan sepertinya, sangat sulit, dan akhirnya dapat hospital yang the best. Dan saudara mau tahu bahwa dia mendapat dokter yang number 1, yang di luar akal sehat manusia. Itu bisa Ones alami. Saya berkata sama Ones, itu semua hanya anugerah Tuhan ya. Dan saudara tahu, hari pertama saya pergi ke hospital, ini surgery, brain surgery, saudara. Dia langsung kenal saya dan fiancenya. Dia langsung panggil, Om Jemli, apa kabar? Wow, itu mujizat, saudara. Hari pertama dia langsung kenal orang, itu sesuatu yang amazing bagi saya. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Akhirnya saudara, saya mau berkata, di suasana Natal ini, mungkin engkau memiliki beban yang berat, engkau mempunyai tekanan yang luar biasa, engkau memiliki pergumulan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Ada good news buat engkau. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Andalkan Tuhan selalu. Saya kasih firman Tuhan kepada saudara sekalian untuk lebih menguatkan kita di situasi Natal yang seperti ini. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya berharap kesaksian ini bisa menguatkan engkau. Engkau menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Pandemik masih ada, mungkin vaksin belum datang, tapi jangan pernah mundur dari Tuhan, karena Tuhan akan beserta dengan kita. Immanuel, Allah senantiasa beserta dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa dalam program yang berikut. Love God and love you. Haleluya, haleluya.